Itu barusan HP Realme. Kok beda? Dan kayaknya mulai asik ya brand ini. Yo guys, balik lagi sama Fendi, situ bercupu. Ini dia Realme GT Master Explorer Edition. Terlepas dari namanya yang panjang dan ribet banget, ini ada HP Realme favorit gua sejauh ini. Apa aja yang menarik dari HP ini? Kalian tonton sampai habis ya, dan gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, tapi sebelumnya jangan ragu-ragu buat bantuin gua like video ini ya. Thank you. HP ini punya dua model. Yang pertama itu yang belakangnya kayak copper dan yang satu lagi bukan. Dan untuk tiap-tiap modelnya itu dia juga punya dua warna. Untuk yang copper itu dia punya warna apricot sama grey. Kalau yang non copper dia punya warna putih sama satu lagi warna yang agak gradasi gitu guys. Untuk varian dan harganya dia juga ada dua, yang 8 plus 128 seharga 6,5 juta rupiah. Habis itu yang 12 plus 256 seharga 7,2 juta rupiah. Dan ingat ya, itu harga resmi di Cina sana. Oh ya, satu lagi informasi buat kalian. Kalau Realme GT Master ini sebenarnya dia ada dua varian ya. Yang satu itu Realme GT Master doang tanpa Explorer. Perbedaannya nggak terlalu signifikan. Di antaranya ada di kamera sama chipset. Nah, untuk yang non-Explorer itu chipsetnya dia pakai Snapdragon 778. Sedangkan yang Explorer dia pakai 870. Ini dia boxnya, seperti biasa agak panjang gitu, tapi dengan warna dasar abu-abu kali ini. Terus di sini samar-samar ada tanda tangan dari desainer si HP ini. Langsung aja kita buka plastiknya. Pas dibuka ada box lagi yang isinya ada buku-buku yang jarang dibaca. Habis itu ada HP-nya juga. Yuk kita kesampingin dulu. Di dalamnya lagi ada case silikon yang cukup elastis dan punya desain mirip kayak bagian belakang dari si HP ini. Lanjut ada chargeran 65 watt super dart beserta kabel chargeran dari Type A ke Type C. Terakhir SIM ejectornya ada nyempil di sini guys. Saat dinyalain langsung disambut dengan Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Dan sama kayak HP Realme yang lain, walaupun China version, tapi ada bahasa Indonesianya juga loh. Mantap. Habis itu gue cek storage-nya udah kemakan 20 gigaan dari total 128 punya gua. Untuk benchmark, skor Antutunya itu bisa dapat 706 ribuan. Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Impresi gue tentang HP ini, kok kayak bukan Realme yang gua kenal ya? Maksudnya lebih mantep aja dengan desain belakangnya cukup keren sih, beda daripada yang lain. Walaupun mirip kayak copper yang dirancang oleh desainer Jepang nih, namanya Naoto Fukazawa. Dan yang kalian lihat di sini adalah tanda tangannya Do ini. Untuk materialnya kayak leather gitu, walaupun bukan kulit asli ini. Dan cukup lembut loh kalau disentuh. Untuk kamera bump-nya termasuk tipis, hampir nggak berasa ada bump malah. Untuk bagian depan, dia punya layar 6,55 inch yang melengkung loh di sisi-sisinya. Perlindungan layarnya Gorilla Glass 5 dengan kamera selfie di kiri atas. Bezelnya hampir nggak kelihatan di sisi samping, tapi di atas sama bawah ada kelihatan dikit. Di sebelah kanan ada power button, di kiri ada volume button, di atas satu mic doang, dan di bawah cukup rame, yaitu dual SIM card yang nggak bisa tambah memori. Ada mic, port Type-C, dan speaker yang mana udah dual speaker. Yang satu lagi ada di earpiece atas. Kalau gue pikir-pikir ya, ini HP strukturnya itu mirip kayak HP yang baru aja gue unbox, yaitu OnePlus Nord 2. Untuk frame ini kalian pasti bisa nebak deh, kalau materialnya itu dari aluminium, karena banyak garis-garis antenanya. Feel dipegang juga cukup nyaman, berasa tipis karena emang sisi-sisinya yang melengkung gitu. Untuk beratnya dia juga termasuk ringan ya, sekitar 185 gram dengan tebal 8,8 mm. Lanjut kita ke spesifikasi HP ini. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,55 inch Super AMOLED dengan Full HD Plus yang curved display. Untuk refresh rate-nya itu 120 Hz dengan touch sampling 480 Hz. Tingkat kecerahan maksimumnya itu ada di 1100. Dari sisi performance, dia pakai chipset favorit gua untuk saat ini, yaitu Snapdragon 870 dengan pabrikan 7 nanometer. Oh ya, menariknya, untuk RAM HP ini, dia punya fitur yang namanya RAM Expansion, yang bisa nambahin RAM kalian plus 2, 3, atau 5 yang diambil dari storage kalian. Untuk baterainya, dia punya kapasitas 4500 mAh dengan fast charging 65 watt, yang diklaim dari 1 sampai 100% itu selama 33 menit.
Nah, lanjut kita ke spesifikasi kameranya. Yang mana lensa utama dari HP ini sama dengan lensa yang dipakai sama flagshipnya Oppo, yaitu Oppo Find X3 Pro. Dimana dia punya 50 megapiksel main IMX766 yang udah ada optical image stabilization. Habis itu 16 megapiksel ultra wide dengan jarak pandang 123. Terus ada 2 megapiksel makro dan kamera depannya itu 32 megapiksel. Untuk spek lainnya itu dia udah 5G, ada NFC, dual stereo speaker dengan Dolby Atmos-nya, habis itu juga in-display fingerprint. Tapi sayangnya dia nggak bisa tambah memori dan nggak ada headphone jack ya. Dan ini dia untuk kualitas speakernya. Testing pertama, kayak biasa kita jajal Genshin Impact dengan settingan rata kanan highest 60 fps. Dan berasa cukup mulus sih main di HP ini. Cuman kalau battle-nya banyak musuh gitu berasa ada frame drop-nya dikit, tapi masih nyaman buat dimainin. Untuk grafiknya dia dapat rata-rata di 44,9 fps. Tapi kalau kalian lihat di grafiknya cukup bergejolak di sini, naik turun kayak roller coaster. Cuma kalau dilihat rata-rata batas bawahnya masih ada di kisaran 30 fps, yang mana masih oke buat dimainin. Untuk suhu berasa cukup panas di HP ini. Secara grafik paling tinggi ada di 68-69 derajat. Dan kalau gue pegang langsung cukup panas sekitar 42-an derajat Celcius. Gue main selama 15 menitan dan baterai berkurang sekitar 10%. Lanjut untuk PUBG, dia dapat settingan Ultra HD Ultra dan HDR sampai Smooth Extreme. Gyronya sangat responsif dan mainnya nggak ada masalah di sini. Gua main sekitar 25 menit dan baterai berkurang 10%. Dapat FPS rata-rata di 59,7 dengan settingan HDR Extreme. Untuk Mobile Legends udah dapat settingan Ultra juga dan so far nggak ada masalah mainnya. Gua main satu game sekitar 10 menitan, baterai berkurang 5%. FPS rata-rata dapat di 60,1. Untuk kamera apps-nya standar ada night, video, foto, portrait 50M, dan ini dia more-nya. Untuk resolusi kamera belakangnya bisa sampai 4K 60 fps loh, dan kamera depannya 1080p 30 fps. Yaudah langsung aja kita ke contoh video dan fotonya. Ya guys, sekarang kalian lagi lihat di kameranya Realme GT Edition Master Explorer. Aduh, pusing banget deh. Resolusi 1080p 30 fps. So far, wah keren ya guys ya hasilnya. Sekarang gue lagi nunggu pengen vaksin yang kedua. Nih guys, sudah mau nyampe. Dikit lagi, tinggal di seberang doang. Itu dia mobilnya. Yuk. Let's don't move that arm. Akhirnya kelar juga guys. Sama kayak yang di vaksinasi pertama, gue dapat masker, air, sama hand sanitizer. Oke? Sekarang gue coba bandingin stabilisasinya yang on sama off ya untuk kamera depan. Gue coba lari juga. 1, 2, 3. Gua mau balik nih guys, naik bus, dan kalau dilihat dynamic range-nya lumayan cakep ya di sini ya. Warnanya juga cukup keluar nih. Mantap. Aduh, nggak jalan. Lari. Oh iya, habis vaksin nggak boleh melakukan kegiatan yang capek dulu nih. Halo pak, stop pak, stop. Nah, itu dia nggak cari. Coba kita beli beras ya guys. Ini yang gue cari. Harganya $6,45. Sikat. Oh iya, berminyak juga nih.
kata, kalau emang HP ini launching di Indonesia nanti, agak sayang ya kalau dilewatin. Poin utama yang gua suka dari HP ini, pertama ya desainnya yang beda. Habis itu chipsetnya pakai chipset favorit gua sekarang nih, yaitu Snapdragon 870. Dan jangan lupa kamera utamanya itu loh yang punya OIS juga. Oh iya, kalian kasih tahu gua juga, kira-kira mau diadu sama siapa nih si HP ini? Atau kalau ada hal lain yang kalian pengen tahu, kasih tahu gua ya di bawah. Jadi guys, bantuin gua buat like, share, dan subscribe ya buat yang belum. Karena cuma dengan cara itu bisa bikin gua makin semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.